Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab, insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat yang telah kita dapatkan pada hari ini, sehingga kita bisa membahas pada kesempatan kali ini tentang suatu materi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang berkat beliaulah kita bisa menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga hari ini kita semua bisa melaksanakan puasa di hari ke-15 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat. Karena kapan lagi kita bisa berada di bulan yang suci ini, bulan di mana setiap kita melakukan suatu kebaikan maka akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, materi kali ini akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, inti atau daripada pokok daripada kehidupan kita, yakni tentang toharoh atau bersuci. Apa sih yang dimaksud dengan toharoh itu atau bersuci itu? Toharoh itu sebelumnya ada 3 bagian. Toharoh ada 3 bagian. Yang pertama bisa dengan cara berwudu. Yang kedua bisa dengan cara mandi wajib. Yang ketiga bisa dengan cara bertayamum. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu definisi toharoh. Definisi toharoh ada 2 bagian. Yang pertama menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, toharoh itu berasal dari kata toharotun yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilahnya adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan Islam. Jadi toharo di sini adalah merupakan suatu hal atau suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut adalah intinya membersihkan diri kita sendiri, baik daripada pakaian kita, tempat tinggal kita, ataupun yang lainnya, untuk melaksanakan ibadah sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalil yang membicarakan tentang toharo terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul aliyyil azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Artinya adalah sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi jelas bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tersebut, Allah itu sangat menyukai dan sangat cinta terhadap orang-orang yang suka menyucikan diri dan juga orang-orang yang bertaubat. Makanya kita setiap hari setidaknya harus bisa mensucikan diri kita, paling tidak dengan cara berwudu. Ketika kita setiap waktu, setiap detik mempunyai wudu, usahakan itu sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah, dan semua malaikat akan mendoakan kita sebagaimana kita melaksanakan wudu tersebut, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatan bighairi tahura, rawahul Muslim, yang artinya adalah Allah itu tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa hadis Nabi ini menerangkan tentang pentingnya toharoh atau bersuci itu, baik berwudu, mandi wajib ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan hal bersuci itu sangat penting, apalagi di dalam melaksanakan sholat. Ketika orang sholat tetapi tidak dalam keadaan suci, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, toharo itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada dua bagian penting di dalam pembagian toharo ini. Yang pertama adalah toharoh batin atau toharoh di dalam tubuh kita, batiniah kita secara batiniah, yaitu membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, ingat nih, untuk kalian semua yang di sana yang masih suka sedikit-sedikit mencuri waktu untuk bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan ini, awas, hati-hati, jangan bermain api di dalamnya, karena itu sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Berbuat baik aja dilipat gandakan, apalagi berbuat jahat makin dilipat gandakan dosanya. Serta di sini menguatkan tauhid dan beramal soleh. Hendaknya kita toharo batin ini selalu mengerjakan hal-hal yang terkait dengan beramal-amalan soleh, seperti membantu orang lain, bersedekah, zakat dan lain sebagainya, menolong orang lain, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga menuntut ilmu juga termasuk amal yang soleh. Itu kita harus lakukan sebisa mungkin, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan coba-coba juga mendekati kemusyrikan. Arti daripada musyrik itu sendiri adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Karena pada hakikatnya Allah itu adalah berdiri sendiri. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dari surat tersebut jelas bahwa Allah itu adalah Esa, tunggal. Jadi jangan coba-coba kita
untuk menduakannya atau berbuat syirik kepadanya. Syirik itu ada banyak macam jenisnya. Dari mulai syirik yang tidak sengaja kita lakukan ataupun syirik yang sengaja kita lakukan. Makanya kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, jangan sampai berbuat seperti itu. Yang selanjutnya adalah toharoh lahir. Toharoh lahir ini jelas bahwa apa yang menempel pada tubuh kita itu harus kita sucikan, kita bersihkan seperti kotoran, hadas, dan najis-najis yang lainnya. Yang pertama bisa dengan berwudu. Berwudu, tahu berwudu? Berwudu itu sesuatu hal atau suatu perkara yang dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Berwudu itu dimulai dari dengan berkumur-kumur sampai basuh kedua kaki atau tertib sampai berurutan dari awal sampai akhir dengan bagian-bagian tertentu yang dibasuh atau diusapnya. Mandi di sini bukan sembarang mandi, tetapi mandi yang mempunyai asbab atau sebab. Misalnya kalian nih yang kelas 10 baru baligh, pasti pagi-pagi pernah tuh keluar seperti mayones. Itu merupakan, kalau dalam Islam adalah alamatul bulugh, tanda-tandanya orang baligh. Sudah baligh, sudah berakal, sudah Islam, berarti wajib untuk melaksanakan ibadah sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini namanya mandi wajib. Mandi wajib ini adalah syaratnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah dengan secara merata airnya. Masa harus dipraktekin nggak juga kan? Jadi mandi itu niatnya seperti ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan hadas besar. Atau bisa dengan tayamum. Tetapi tayamum ini sangat kecil kemungkinan kita lakukan di Indonesia ini. Karena Indonesia ini banyak sekali air berkelimpahan. Bahkan berlebihan air di Indonesia. Jadi untuk orang-orang tertentu dan kondisi tertentu saja bisa bertayamum. Seperti orang sakit yang ketika kena air itu akan mengakibatkan fatal sakitnya, bahkan sampai kematian, baru itu bisa menggunakan tayamum. Dan juga ketika orang bepergian tidak ada air, tapi dengan kondisi yang darurat, itu bisa bertayamum. Bahkan dalam Islam pun diajarkan bahwa ketika kita di suatu tempat di hutan yang tidak ada makanan, maka kita boleh memakan bangkai. Makanan yang haram menjadi halal. Itu tapi sangat kemungkinannya sangat kecil. 0,0000 sekian persen. Itu peluangnya untuk melakukan hal itu ya. Serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Nah ini yang kadang kita suka lupa ya. Ketika kita habis main dari mana atau ada bepergian dari mana, tiba-tiba misalkan ada kotoran yang nempel di tubuh kita, kita lupa bersihinnya. Nah itu kalau lupa tidak menjadi masalah, tapi kalau kita sengaja membiarkannya, tidak membersihkannya, itu yang bahaya. Jadi bersegeralah membersihkannya najis tersebut ketika kita sudah tahu bahwa pakaian itu sudah kena daripada kotoran tersebut. Jadi jangan entar-entar, langsung saja lakukan. Jadi saya akui bahwa hal seperti ini tentang bersuci atau fikih khusus umumnya itu sangat sulit, atau bukan sangat sulit, harus pelan-pelan kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak mudah untuk melakukan hal-hal fikih ini dalam kehidupan sehari-hari.
Cara-caranya bersuci. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Cara-caranya bersuci yaitu yang pertama toharoh lahir. Tadi toharoh lahir apa? Iya, toharoh lahir adalah bersuci daripada kotoran yang menempel di tubuh kita, baik pakaian kita ataupun tempat tinggal kita. Itu namanya toharoh lahir. Itu asal hukum airnya adalah suci dan mensucikan. Nggak boleh misalkan air kopi atau air susu kamu jadiin suci buat ngilangin najis, ya kagak bisa. Masa kopi sama susu jadi hilangin? Kopi emang suci tapi tidak mensucikan. Yang suci itu air hujan baru suci mensucikan. Air aja ada banyak jenisnya kan, ada air mensucikan, air tidak mensucikan, ada air itu bukan air tapi bukan mensucikan. Gimana dah? Bingung ya? Sama saya juga. Selanjutnya, warna atau baunya itu sebab sesuatu yang bersih. Salah. Dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Jadi cara membersihkannya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan sampai berubah rasa, warna, dan baunya. Jadi kira-kira najisnya itu sudah tidak ada rasa, warna, dan baunya. 3 jenis itu ya. Misalkan di rumah kalian ada kotoran ayam. Kotoran ayamnya jangan langsung, istilahnya dikeringkan dulu misalkan pakai kain, dilap, habis itu baru udah disiram pakai air sampai warnanya nggak ada. Kalau perlu pakai deterjen juga bisa biar baunya hilang. Selanjutnya, air yang dapat suci mensucikan adalah mata air, air sumur, air sungai, air hujan, air salju, embun, dan air laut. Jadi kalau air kopi dan air susu nggak bisa suci mensucikan ya. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Nah, kalau debu yang suci ini sangat jarang kita praktekkan di rumah ya. Sebagai ganti dari toharo dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Itu adalah cara menggunakan air dalam bertoharoh. Next adalah definisi hadas dan najis. Jadi ada 2 kategori. Ada yang namanya hadas dan juga ada yang namanya najis. Hadas adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Sedangkan najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Jadi jelas ya perbedaannya antara hadas dan najis. Hadas itu ada dua bagian. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan atau kubul. Yang kedua hadas besar, sesuatu yang keluar dari jalan belakang atau dubur. Kalau najis, sesuatu yang menempel dari luar tubuh manusia, baik secara tempat, pakaian, ataupun badannya. Selanjutnya kita Selanjutnya macam-macam najis. Najis mukhaffafah. Yang pertama ya. Ini yang sangat kita familiar banget dan juga istilahnya sangat-sangat menunggu najis seperti ini ya. Najis kok ditunggu? Jodoh dong ditunggu. Yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Bayinya laki-laki apa perempuan, Pak? Air kencing bayi laki-laki apa perempuan ya? Coba ntar kita bahas lagi. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu, itu adalah salah satu contoh najis mukhaffafah. Dan cuma satu contohnya emang. Mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya adalah ringan. Khaffah
khafafah itu ringan. Jadi kalau misalkan bayinya itu udah makan selain air susu ibu, misalkan makan biskuit Roma, wah itu udah bukan najis khafafah tapi udah najis mutawasito ya, udah ke najis sedang. Selanjutnya yang kedua adalah najis mutawasitoh. Sitoh ini sedang. Tawasit, tawasit yang tengah-tengah saja, kata Roma Irama. Yang sedang-sedang saja, jangan yang kurus, jangan yang gendut, jangan yang kecil, jangan yang gede, yang tengah-tengah saja. Yang pertama adalah hukmiyah, benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Yang kedua, ainiyah, yaitu benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Nah, jadi ingat najis mutawasito itu ada dua. Yang pertama ada najis hukmiyah secara hukumnya, ada yang bernama ainiyah secara wujudnya. Kalau hukmiyah masih bisa disucikan, kalau ainiyah sudah tidak bisa disucikan. Itu perbedaannya ya. Yang ketiga najis mughallazuh. Dari namanya udah ngenak ya, mughallazuh. Itu najis sangat berat sekali guys untuk membersihkannya. Yaitu adalah air liurnya daripada hewan anjing dan babi. Bahkan ada sekelompok ulama menyatakan bahwa anjing dan babi itu sendiri adalah najis, bukan hanya air liurnya aja. Jadi ya saya sendiri sih kalau ketemu anjing itu bukan takut karena dikejar anjing, itu membersihkan najisnya yang susah ya. Kalau takut dikejar anjing tinggal lari aja. Karena membersihkannya itu dengan menggunakan 7 kali basuhan dicampur dengan debu yang suci. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Ya kan gimana nggak berat tuh cara mensucikannya. Semoga kita bisa mempraktikkan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Tapi saya sendiri masih belajar sih untuk melaksanakannya. Karena sangat berat ya untuk sekaligus mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi minimal ada 1 atau 2 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah itu dari pribadi saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Hashiman Nasid, mohon pamit untuk undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.